Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliska Shifasari dari kelas 12-5. Saya akan menjelaskan pengertian dari reformasi. Reformasi adalah perubahan yang dilakukan secara drastis untuk memperbaiki suatu keadaan yang dianggap tidak memuaskan. Reformasi dapat dilakukan dalam bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, dan agama. Kata reformasi berasal dari re dan formasi, yang berarti re kembali dan formasi adalah susunan. Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Soeharto. Reformasi ini merupakan gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang reformasi. Reformasi dilatar belakangi oleh krisis ekonomi dan politik yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto atau pada era Orde Baru. Krisis moneter yang awalnya melanda Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan merambat ke Indonesia. Selain krisis ekonomi, reformasi juga didorong oleh ketidakadilan politik dan hukum yang marak terjadi pada masa Orde Baru. Hal ini memicu peningkatan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme pada kalangan pemerintahan, serta meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Semakin banyaknya masyarakat miskin dan kesenjangan sosial juga menyebabkan masyarakat turun ke jalan untuk memperbaiki keadaan. Krisis finansial ini menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto saat itu masih enggan lengser dari jabatan presiden dan dilantik menjadi presiden untuk periode yang ke-7. Lalu ia menandatangani kesepakatan yang ditawarkan oleh IMF serta menenangkan rakyat bahwa ekonomi akan segera pulih. Namun pada faktanya ekonomi tak kunjung pulih dan rupiah malah anjlok hingga menyentuh angka 10.600 per dolar. Kondisi ini memunculkan ketidakpuasan masyarakat dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Awalnya, para mahasiswa menuntut untuk perbaikan ekonomi, tetapi protes ini meluas dan menginginkan Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden yang sudah dijabat selama 32 tahun. Para demonstran juga menginginkan adanya perbaikan di seluruh sistem ketatanegaraan dan demokrasi. Sampai akhirnya, pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti Jakarta dan memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan yang dilancarkan oleh aparat keamanan. Puncaknya, pada 18 Mei 1998 mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR atau MPR RI di Senayan. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Hal tersebut diikuti oleh Harmoko selaku Ketua MPR DPR RI yang mendesak Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden RI. Dilanjut dengan mundurnya para Menteri Kabinet Reformasi bentukan Presiden Soeharto, dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto di depan Mahkamah Agung mengumumkan untuk meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI yang selanjutnya digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Pada akhirnya, cita-cita reformasi adalah ingin membangun sistem demokrasi yang mapan dan membangun kesejahteraan umum di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasa Cecilia Simorangkir. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa jelang reformasi atau krisis moneter. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 sampai 1998 menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kejatuhan Orde Baru dan memicu reformasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kronologi dan dampak dari krisis moneter, yaitu yang pertama, awal krisis moneter terjadi pada Juli tahun 1997, berawal dari jatuhnya nilai mata uang Baht Thailand yang kemudian berdampak pada mata uang negara-negara Asia Tenggara lainnya termasuk rupiah. Bank Indonesia mencoba untuk mempertahankan nilai tukar rupiah, tetapi usaha mereka itu gagal.
Yang kedua ada dampak ekonomi. Inflasi melonjak tinggi, harga kebutuhan pokok juga meroket. Yang ketiga ada ketidakpuasan publik dan protes sosial. Krisis ekonomi membuat rakyat marah terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap gagal dalam mengatasi masalah. Gerakan mahasiswa juga semakin aktif turun ke jalan menuntut perubahan sistem pemerintahan. Krisis moneter ini menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kejatuhan Soeharto dengan puncaknya pada Mei 1998 dan ia akhirnya mundur dari jabatan presiden. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Naura dari kelas 12.5 akan menjelaskan tentang mahasiswa demo reformasi. Mahasiswa turun ke jalan sebagai respon terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997 yang menyebabkan inflasi tinggi, pengangguran massal, dan ketimpangan sosial yang semakin parah. Selain itu, rezim Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun dianggap korup, otoriter, dan tidak demokratis. Dampak reformasi membawa perubahan besar bagi Indonesia, diantaranya yang pertama ada pemilu yang lebih demokratis, yang kedua ada pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK, yang ketiga kebebasan pers yang lebih luas, yang keempat otonomi daerah yang lebih kuat, dan yang kelima pembatasan masa jabatan presiden. Gerakan mahasiswa reformasi 1998 menunjukkan peran penting mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dan politik di Indonesia. Hingga kini semangat reformasi masih menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan pro-demokrasi di tanah air. Sekian, terima kasih. Peristiwa Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 di Jakarta, Indonesia ketika ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk Universitas Trisakti, menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut reformasi politik, pengunduran diri Presiden Soeharto, dan perubahan dalam pemerintahan Orde Baru. Aksi tersebut merupakan bagian dari proses nasional yang sudah berlangsung beberapa waktu sebelumnya, yang dipicu oleh krisis ekonomi yang parah dan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap korup dan otoriter. Namun, aksi yang awalnya terlihat damai tersebut berubah menjadi kekerasan ketika aparat keamanan yang saat itu berada di lokasi menembaki para demonstran. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat tembakan aparat yang memperburuk situasi dan meningkatkan ketegangan di seluruh Indonesia. Tragedi ini memicu gelombang protes yang lebih besar dan menjadi salah satu faktor penting dalam jatuhnya rezim Soeharto. Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah serangkaian demonstrasi besar-besaran dan tekanan dari berbagai pihak. Peristiwa Trisakti hingga kini dikenal sebagai simbol perjuangan mahasiswa dan perubahan politik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fahlevi ingin menjelaskan materi mengenai Orde Baru, yaitu 5 peristiwa jelang reformasi turunnya Soeharto. Peristiwa yang pertama itu ada krisis moneter 1997 yang melanda seluruh dunia, berimbas kepada Indonesia. Krisis itu menjadi titik awal gerakan reformasi di Indonesia. Pada masa itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar sangatlah tinggi, mulai dari 2.000 per dolar pada Juni 1997 menjadi di atas 16.000 per dolar pada Juni 1998. Dan peristiwa yang kedua itu ada krisis bahan pokok. Krisis bahan pokok ini ternyata pernah terjadi, dan parahnya lagi ternyata pengangguran di Indonesia pun makin meningkat dari 4,68 juta pada tahun 1997 menjadi 5,46 juta pada tahun 1998. Peristiwa yang ketiga itu ada demo besar-besaran tuntut Soeharto. Karena harga kebutuhan naik tinggi drastis, tuntutan mundurnya Soeharto mulai menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa pada saat itu. Gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat mahasiswa. Melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Aksi demo terjadi sampai
Kota-kota besar lainnya tak sedikit peserta aksi yang akhirnya menjadi korban karena tindakan regresif aparat keamanan. Peristiwa yang keempat, kerusuhan dan penjarahan di mana-mana. Kerusuhan ini terjadinya pembakaran, penjarahan, dan naasnya lagi pemerkosaan juga terjadi di ibu kota dan sejumlah daerah pada 13 sampai 15 Mei 1998. Salah satunya Mall Yogyakarta di Klender yang terbakar hebat pada 15 Mei. Setelah 2 hari berturut-turut menjadi target penjarahan warga, dan dikabarkan 400 orang tewas pada saat kebakaran mall tersebut. Peristiwa kelima, Harmoko mendesak Soeharto mundur. Harmoko merupakan Menteri Penerangan era Orde Baru dari tahun 1993 menjadi 1997. Dari 1993 sampai 1997. Setelahnya dia menjabat sebagai Ketua DPR atau MPR periode 1997 sampai 1999. Pada 18 Mei 1998, sekitar pukul 15.30 WIB, Harmoko menyatakan bahwa demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik ketua maupun para wakil ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Pada saat itu, pidato Harmoko saat itu disambut sangat gembira oleh ribuan mahasiswa yang mendatangi gedung DPR. Namun pada saat pukul 12.30 WIB menghangkam atau Panglima Abri Jenderal TNI Wiranto menyebut bahwa pernyataan Harmoko itu merupakan sikap dan pendapat individual karena tidak dilakukan melalui mekanisme DPR. Dan setelah itu, mundurnya 14 menteri mundur secara bersamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan masa kepemerintahan era reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie pada tahun 1998 hingga tahun 1999. Walaupun kepemerintahan B.J. Habibie ini itu termasuk singkat karena hanya kurang lebih 1 tahun, tapi periode ini tuh termasuk periode yang cukup penting karena periode ini merupakan periode transisi karena terjadi setelah lengsernya Presiden Soeharto dari posisinya. Nah, ada pun beberapa dampak di berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masa kepemerintahan B.J. Habibie. Nah, yang pertama itu ada dampak politik. Salah satu pencapaian besar B.J. Habibie di bidang politik yang pertama itu adalah pemilu 1999, yang dimana pertama kali diadakan pemilu secara bebas dan adil setelah Orde Baru. Pemilu ini menghasilkan sistem multipartai yang memungkinkan lebih banyak partisipasi publik. Nah, kemudian yang kedua itu ada otonomi daerah, di mana Habibie itu menginisiasikan undang-undang otonomi daerah yang dimana memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintahan daerah, sehingga pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya mereka itu dapat lebih teratur. Kemudian ada pun dampak positif dari bidang politik, yaitu yang pertama itu ada perubahan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Nah, kemudian yang kedua itu ada pembentukan partai yang lebih beragam dan bebas. Nah, kemudian lebih banyak kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Yang kedua itu ada bidang ekonomi. Pada masa kepemerintahan B.J. Habibie itu, Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang cukup parah akibat krisis finansial Asia, di mana nilai tukar rupiah itu jatuh, kemudian terjadi inflasi yang tinggi dan banyak perusahaan yang bangkrut. Nah, walaupun terjadi hal demikian, B.J. Habibie mampu untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia walaupun terjadi inflasi dan banyak pengangguran. Yang ketiga itu ada bidang sosial.
Nah, selama pemerintahan B.J. Habibie, ketegangan sosial di beberapa wilayah itu meningkat, terutama terkait masalah etnis dan agama. Kemudian juga terjadi kerusuhan sosial dan protes dari berbagai kelompok yang merasa terabaikan dari kebijakan ekonomi dan politik yang diatur oleh B.J. Habibie. Nah, selain itu B.J. Habibie juga memberikan perhatiannya kepada sektor pendidikan, yaitu dengan memberikan peluang lebih luas dalam bidang pendidikan, meskipun implementasinya itu masih sangat kurang karena masa jabatannya itu yang relatif singkat. Nah, terus yang keempat itu ada bidang budaya. Nah, salah satu dampak terbesar di bidang budaya adalah kebebasan pers yang lebih terbuka, di mana media massa itu mulai berkembang dan lebih terbuka. Yang sebelumnya itu media massa itu sangat dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang lebih luas dan beragam. Kemudian juga B.J. Habibie itu sangat mendukung kebebasan berekspresi dalam seni dan budaya, termasuk mendukung kegiatan seni yang mengkritis terhadap pemerintah dan menggali potensi budaya daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Lore Pares dari kelas 12-5. Kali ini saya akan menjelaskan peran Gus Dur dalam masa reformasi politik. Salah satu kebijakan politik Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada awal pemerintahannya adalah membubarkan Departemen Penerangan. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Oleh sebab itu, Gus Dur menghendaki pembubaran Departemen Penerangan agar kebebasan pers bisa terjamin. Kemudian Gus Dur juga menjadikan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah atau PKM sebagai Menteri Negara. Salah satu kebijakan di bidang politik yang paling menuai kontroversi adalah wacana akan dicabutnya ketetapan MPR tentang pelarangan Partai Komunis yang tertuang dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Atasi masalah ini, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang bertugas untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. DEN diketuai oleh Profesor Dr. Emil Salim dengan wakilnya Subianto. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini membuat kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil. Nilai tukar rupiah berada di kisaran 6.700 dan indeks harga saham atau IHSG berada di tingkat 700. Rendahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik. Selain itu, naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam pemasukan uang negara. Usaha budaya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai Presiden Indonesia yang sangat lekat dengan budaya. Ia kerap mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama dengan melakukan pendekatan secara kebudayaan. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memberikan kebebasan pada rakyatnya dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang ia keluarkan, yaitu Kepres nomor 6 tahun 2000 tentang pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu. Yang kedua, menetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari besar agama atau hari libur nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuru Wafiandrino dari kelas 12-5 akan menjelaskan tentang Megawati di masa reformasi. Yang pertama adalah kebijakan bidang politik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi di Indonesia yang belum stabil karena mengalami multidimensional. Multidimensional yang dimaksud adalah adanya sisa krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melintasi Indonesia pada tahun 1997. Kebijakan pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kedua adalah kebijakan bidang ekonomi. Semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan. Walaupun belum pulih secara sempurna, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Hal ini karena kebijakan ekonomi pada masa pemerintah Megawati yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya dengan cara melakukan langkah stabilisasi finansial, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan memperbaiki ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang diperhatikan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Terakhir, kebijakan di bidang sosial. Pada masa pemerintahannya,
Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengatasan kemiskinan. Pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan atau KPK, bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Itu juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program lain yang populer di kalangan masyarakat adalah beras rakyat miskin atau raskin yang dijual 1.000 per kilo. Saya akan menjelaskan tentang masa pemerintahan reformasi di era Jokowi. Masa pemerintahan reformasi di era Jokowi dimulai sejak tahun 2014 ketika Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada awal pemerintahannya, Jokowi fokus pada upaya membangun fondasi ekonomi yang kuat melalui kebijakan fundamental seperti mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke produksi, subsidi tepat sasaran untuk pemberantasan kemiskinan, dan mendorong pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Dalam bidang hukum, Jokowi juga melakukan reformasi dengan fokus pada penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Beberapa langkah kebijakan yang diambil antara lain penataan regulasi berkualitas, pembenahan kelembagaan penegak hukum, dan pembangunan budaya hukum kuat. Selain itu, Jokowi juga melakukan beberapa kebijakan lain seperti memperkuat pemberantasan korupsi, memperkuat perekonomian, memindahkan ibu kota negara, dan memperbaiki kondisi sosial. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Mufik dari kelas 12.5. Kali ini saya akan membahas tentang kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, serta kehidupan budaya dalam pemerintahan Pak Joko Widodo dalam tenggat waktu 2014 hingga 2024. Yang pertama, dalam kehidupan ekonomi, Pak Jokowi mampu meningkatkan suatu ekonomi Indonesia sebanyak 5% dalam per tahunnya. Pak Jokowi juga mampu berkontribusi dalam infrastruktur Indonesia dalam membangun suatu jalan tol, membangun bandara, dengan tujuan untuk meningkatkan suatu ekonomi secara menyeluruh. Dalam bidang sosial, Pak Jokowi juga memikirkan bagaimana ia mampu mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Ia juga mendirikan suatu program namanya KIP, di mana Kartu Indonesia Pintar, yang mana ia bertujuan untuk membantu kalangan-kalangan orang yang punya kekurangan dalam biaya hidupnya. Lalu pada kehidupan budaya, Pak Jokowi juga promosikan suatu budaya Indonesia dari menggunakan suatu pakaian adat yang bernama batik di setiap pertemuannya di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu ia juga mempromosikan suatu pariwisata ke mancanegara sehingga wisatawan pun tertarik dengan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan masa reformasi di era Presiden Prabowo. Yang pertama, politik. Pemerintahan Prabowo berfokus pada stabilisasi politik, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, ekonomi. Pemerintahan Prabowo berfokus pada ketahanan ekonomi, swasembada pangan dan energi, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor. Yang keempat, sosial. Pemerintahan Prabowo berfokus pada pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan. Yang keempat, budaya. Pemerintahan Prabowo berfokus pada penguatan identitas nasional dan pelestarian budaya lokal. Kebijakan yang diharapkan adalah mempromosikan nilai-nilai nasionalisme, melestarikan budaya lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kegiatan budaya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kita singkat sebagai Bapak SBY. Bapak SBY menjalankan periode sebagai Presiden Indonesia dalam 2 periode, yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014. Saya membaginya menjadi 4 aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Saya akan menjelaskan mengenai aspek ekonominya terlebih dahulu. Aspek ekonomi yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6% per tahun, meskipun sempat terdapat krisis global pada tahun 2008. Selanjutnya, penurunan kemiskinan. Persentase kemiskinan menurun dari sekitar 16% pada tahun 2004 menjadi 11% pada tahun 2014. Selanjutnya ada bantuan langsung tunai atau yang kita singkat sebagai BLT, diberikan untuk membantu masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM.
Selanjutnya ada kenaikan harga BBM. Subsidi BBM dikurangi beberapa kali menyebabkan harga BBM naik dan memicu inflasi. Selanjutnya ada investasi dan infrastruktur, meningkatnya investasi asing dan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara. Selanjutnya ada program pro rakyat seperti kredit usaha rakyat atau yang kita singkat sebagai KUR dan program nasional pemberdayaan masyarakat atau yang kita singkat sebagai PNPM. Aspek yang selanjutnya itu ada aspek politik yang meliputi demokrasi semakin kuat seperti pada pemilu tahun 2009 berjalan lebih baik dibanding pada tahun 2004 dengan partisipasi yang tinggi. Selanjutnya ada otonomi daerah dengan semakin berkembangnya dengan berbagai aspek kebijakan dan desentralisasi. Selanjutnya konflik Aceh berakhir. Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 mengakhiri konflik antara pemerintah dan gerakan Aceh Merdeka atau yang kita singkat sebagai GAP. Selanjutnya ada banyaknya kasus korupsi terungkap seperti kasus Senturi dan kasus korupsi besar lainnya. Selanjutnya ada meningkatnya politik dinasti. Banyaknya pejabat daerah berasal dari keluarga elit politik. Aspek yang ketiga itu ada aspek sosial. Yang pertama pendidikan gratis, program bantuan operasional sekolah atau yang kita singkat sebagai dana BOS untuk mendukung pendidikan gratis di sekolah-sekolah negeri. Selanjutnya ada BPJS Kesehatan yang menjadi cikal bakal BPJS Kesehatan dimulai dengan program jaminan kesehatan masyarakat atau yang kita singkat sebagai Jamkesmas. Selanjutnya bencana alam besar seperti tsunami Aceh pada tahun 2004, gempa Yogyakarta pada tahun 2006, dan letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menguji respon pemerintah dalam penanganan bencana. Selanjutnya ada konflik sosial. Beberapa konflik horizontal masih terjadi seperti di Poso dan Ambon. Aspek yang keempat ada aspek budaya. Pengakuan budaya Indonesia seperti batik melalui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2009. Selanjutnya, perkembangan industri kreatif seperti musik, film, dan seni berkembang pesat dengan meningkatnya film nasional di bioskop. Selanjutnya, ancaman klaim budaya oleh negara lain seperti budaya Indonesia, Riok Ponorogo, dan tari pendet sempat diklaim oleh Malaysia memicu protes masyarakat. Selanjutnya, maraknya media sosial. Seperti era media sosial seperti Facebook dan Twitter mulai berkembang mengubah pola komunikasi masyarakat. Kesimpulan yang dapat kita ambil, secara keseluruhan, masa pemerintahan Bapak SBY membawa banyak perubahan positif, terutama dengan stabilitas ekonomi dan demokrasi. Namun, tantangan seperti korupsi, kenaikan harga BBM, dan konflik sosial. Peristiwa besar Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Salah satunya yaitu peristiwa ekonomi. 1. Krisis finansial Asia. Krisis finansial Asia dari tahun 1997 sampai dengan 1998 berdampak besar pada ekonomi Indonesia, menyebabkan krisis moneter dan pengangguran. Yang kedua, pemulihan ekonomi. Pemerintah pasca Soeharto berupaya memulihkan ekonomi dengan kebijakan seperti deregulasi dan debirokrasi. Selanjutnya ada peristiwa sosial dan alam. Salah satunya yaitu kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan besar terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya pada Mei 1998, menewaskan beberapa banyak orang dan menyebabkan kerusakan infrastruktur. Sekian dari saya. Terima kasih. Abil Aziz. Hai teman-teman, selanjutnya kita bakal bahas nih mengenai tragedi-tragedi yang terjadi dari tahun 1998 sampai dengan 2025 atau sampai sekarang. Nah, jadi kita mulai aja nih dari konflik Poso yang terjadi di tahun 1998. Nah, konflik Poso ini lebih tepatnya terjadi di tanggal 25 Desember 1998 sampai dengan 20 Desember 2001. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang terjadi antara dua kubu. Itu ada lebih tepatnya dua agama ya, agama Kristen dan juga Islam, yang dimana persaingan ekonomi antar penduduk Poso yang bermayoritas Kristen dan para pedagang-pedagang transmigran yang dari Jawa yang beragama Islam pastinya. Nah,
terjadi banyak ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyusul pembagian kekuasaan kabupatennya itu jadi nggak setara antara yang Kristen sama yang Islam, sampai akhirnya mereka bentrok deh. Nah, kejadian ini itu terjadi ada 3 tahap karena kejadiannya itu lumayan lama ya, dari 1998 sampai 2001. Jadi banyak tahapan-tahapan dan dalam waktu yang lama itu terjadi banyak banget kerusuhan nih di antara dua agama ini. Jadi bisa dibilang konflik Poso ini adalah konflik antar agama ya, lebih tepatnya. Konflik Poso ini terjadi dalam 3 tahap guys. Nah, tahap pertama itu terjadi di Desember 1998, tahap kedua itu terjadi di bulan April di tahun 2000, dan tahap ketiga itu terjadi di tahun 2000 juga pada bulan Mei hingga bulan Juni. Nah, di tahap pertama dan kedua itu terjadi nih pemberontakan ataupun pertikaian antara kedua agama, namun tidak sebesar di tahap ketiga. Nah, pada tahap ketiga ini adalah ajang balas dendamnya nih pemuda Kristen kepada pemuda Islam, yang dimana pemuda Islam itu sebelumnya di tahap 1 dan 2 itu mendominasi kemenangan dibanding pihak Kristen, sehingga di tahap ketiga ini adalah ajang balas dendamnya si pihak Kristen kepada pihak Muslim ya. Nah, tahap ketiga ini bisa dibilang adalah ajang balas dendam yang didominasi oleh serangan dari pihak Kristen, yang dimana ini adalah periode dengan jumlah korban paling banyak dan kekerasan yang terburuk terjadi antara dua agama. Nah, tahap ketiga ini memuncak di dalam peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di desa Situlemba yang mayoritasnya itu pasti penduduk Islam. Jadi dapat kita ketahui kalau misalnya korban di sini itu pasti lebih banyak dan didominasi oleh penduduk Muslim ya. Nah, jadi konflik Poso ini sebenarnya nggak pernah benar-benar berakhir ya setelah pembantaian di pesantren itu, tapi mulai mereda seiring dengan berjalannya waktu nih guys. Nah, dimana dibantu nih dengan deklarasi Malino yang ditandatangani oleh kedua pihak, dan deklarasi ini diinisiasi oleh Yusuf Kala pada tanggal 20 Desember 2001. Meski dampaknya itu nggak terlalu kelihatan, tapi setidaknya bisa mengurangi atau meminimalisir jumlah korban selanjutnya. Nah, dan angka kriminal pun mulai turun, sehingga sebenarnya penyelesaiannya itu adalah seiring berjalannya waktu aja ya. Tapi dengan adanya deklarasi Malino ini sangat-sangat membantu dan meminimalisir adanya bentrokan antara kedua agama dan menjatuhkan lebih banyak korban lagi. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke konflik kedua yang sebenarnya nggak jauh beda, tapi terjadinya antara dua etnis. Di sini ada tragedi Sampit yang terjadi pada bulan Februari 2001. Nah, lebih tepatnya pada tanggal 18 sampai dengan 28 Februari 2001. Nah, konflik ini tuh terjadi antara dua etnis, di mana itu antara etnis Dayak dan juga Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Nah, konflik ini tuh dipicu oleh tindak kekerasan yang agresif dari pihak Madura yang membunuh beberapa orang Dayak yang menguasai daerah si Sampit ini tadi. Menyatakan bahwa Sampit ini adalah kota besar yang harusnya berada di Madura. Akhirnya nih, suku Madura pun mulai melakukan penyerangan kepada suku Dayak. Nah, seperti yang kita tahu, suku Dayak itu tuh mulai kental banget ya sama adat istiadatnya, dan mereka pun murka dengan kelakuan dari suku Madura, dan akhirnya mereka melakukan pemenggalan kepada orang-orang Madura. Nah, jadi bisa dibilang kalau korban dari suku Madura ini lumayan besar daripada korban dari suku Dayak sendiri, karena suku Dayak itu melakukan pemenggalan dan mereka itu udah menjadi kebiasaan dan adat istiadat. Jadi sebenarnya jangan main-main sama suku Dayak. Oke, selanjutnya kita masuk ke konflik ketiga yang gak kalah besar dan namanya gak kalah terkenal, yaitu adalah tragedi Bom Bali. Nah, jadi sebenarnya Bom Bali ini terjadi 2 kali ya, ada Bom Bali 1 dan Bom Bali 2. Tapi yang kita bahas di sini Bom Bali 1 aja, karena Bom Bali 1 itu udah kayak kental banget, erat banget sama adanya pertikaian antara dua agama kembali ya guys. Nah, dan Bom Bali yang pertama ini mulai nyambung nih sama konflik Poso, karena sebenarnya latar belakang terjadinya Bom Bali ini adalah kemurkaan nih akibat banyak umat muslim yang terbunuh pada konflik Poso itu tersebut. Nah, Bom Bali ini terjadi di tahun 2002, atau Bom Bali pertamanya terjadi di 2002. Lokasinya itu di Kuta Bali. Kita pasti tahu ya Kuta Bali itu sekeren dan sebagus apa. Dan di situ pasti banyak banget nih tempat-tempat maksiat yang sebenarnya bisa dibilang gak sejalan nih sama paham-pahamnya orang muslim, sehingga tempat itulah dijadikan, atau itulah alasan kenapa
Kuta Bali yang dipilih sama aksi terorisme ini ya. Nah, bom Bali 2002 ini terjadi lebih tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2002 yang terjadi 2 kali ledakan, yang dimana ledakan pertama itu terjadi di Paddy's Pub di Jalan Legend Kota Bali, dan ledakan terakhir atau kedua itu terjadi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Walaupun jaraknya itu cukup berjauhan, tapi rangkaian bom ini tuh benar-benar menghasilkan banyak banget korban jiwa, yang dimana tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Dan itu kebanyakan adalah wisatawan asing ya dari Amerika. Nah, jadi bisa dibilang kalau peristiwa bom Bali ini adalah peristiwa terparah sepanjang sejarah Indonesia ya guys, karena menghasilkan banyak korban yang didominasi bukan sama orang Indonesia, sama wisatawan asing. Nah, untuk latar belakangnya sendiri kayak yang udah aku singgung di awal, kalau misalnya ada konflik Poso dan juga konflik Ambon, yang dimana dua konflik ini menghasilkan atau menggugurkan banyak banget umat muslim, sehingga bom Bali ini adalah ajang balas dendam untuk kedua konflik sebelumnya, dan juga balas dendam terhadap pembelaan rakyat dalam sejarah perang Afghanistan atas penindasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, karena si para terorisme ini menganggap penyebab perang Afghanistan itu telah banyak menindas rakyat di sana. Nah, latar belakang bom Bali ini terjadi di Bali juga seperti yang udah aku singgung di awal. Kalau misalnya Bali itu kental nih sama yang namanya klub dan segala macamnya yang lebih banyak maksiatnya, sehingga para terorisme itu secara umum memilih atau menargetkan lokasi-lokasi yang dianggap sebagai pusat kemaksiatan. Jadi Paddy's Pub itu Paddy's Pub sebagai tempat pengeboman itu adalah termasuk salah satu klub yang memang melakukan banyak hal kemaksiatan ya. Tapi ya gak bisa dibilang juga dengan mengebom tempat kemaksiatan kita itu menjadi lebih baik, juga enggak sebenarnya. Nah, untuk keterangan pelaku sendiri itu udah mulai terbaca. Dari serangan pertama itu udah terlihat sama polisi, itu ada 3 sketsa wajah yang dimana mereka itu adalah Jamaah Islamiyah dan Al-Qaeda. Nah, jadi otaknya itu dari si Al-Qaeda ini tadi, dan akhirnya pelakunya ini sebenarnya bukan 1-2 orang, tapi melainkan satu organisasi yang rame banget ya. Dan mereka itu akhirnya diadili dengan seadil-adilnya. Ada yang dibunuh, ada yang diadili dengan hukuman bunuh, hukuman mati, ada juga yang dihukum seumur hidup. Nah, oke, itulah tadi tragedi-tragedi besar yang namanya terkenal banget, yang udah banyak orang bahas di tahun 1998 hingga sekarang. Tapi sebenarnya yang kita bahas 3 tadi itu lebih mencakup ke tahun-tahun 1998 sampai 2005 kali ya, rangka jangka waktunya, karena pada tahun segitu masih banyak banget nih kejadian-kejadian seperti pemberontakan yang berujung pada pembunuhan satu sama lain. Nah, jadi semoga di tahun ini udah gak ada tuh hal-hal yang kayak gitu. Lebih baik kita berperang secara adil dengan debat, menyelesaikan masalah, tidak perlu dengan kekerasan atau pembunuhan, nyawa bertaruh nyawa dibunuh nyawa, itu tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Putri Hidayat. Saya akan menjelaskan reformasi pemilu 1999. Setelah Soekarno mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, kursi presiden digantikan oleh B.J. Habibie yang sebelumnya menjadi wakil presiden. Meski begitu, rakyat bersikeras untuk mengadakan pemilihan umum tanpa penundaan untuk membatalkan hasil jejak pendapat tahun 1997. Pemilu akhirnya diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 dan menjadi pemilihan umum pertama pada masa reformasi. Tujuan pemilu 1999 untuk memenangi hati masyarakat dan masyarakat dunia. Meskipun PDIP suara terbanyak, pemilihan presiden tetap dilakukan oleh MPR. Akhirnya Abdurrahman Wahid Gus Dur dari PKB terpilih sebagai presiden RI keempat. Sementara Megawati Soekarno Putri PDIP menjadi wakil presiden. Dampak pemilu 1999 yaitu mengukuhkan demokrasi, yang kedua perubahan sistem politik, yang ketiga stabilitas dan tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemilu 2004. Jadi pemilu 2004 merupakan pemilu yang sangat bersejarah bagi Indonesia, karena untuk yang pertama kalinya
rakyat Indonesia bisa memilih presiden dan wakil presiden yang mereka inginkan tanpa campur tangan lembaga perwakilan. Jadi mereka bisa memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Jadi sebelum 2004, pemilu yang dilaksanakan di Indonesia, rakyat hanya bisa memilih wakil rakyat, diantaranya hanya DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Yang dimulai sejak tahun 1955 hingga 1999. Yang dimana rakyat itu tidak bisa memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, tapi melalui lembaga perwakilan. Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum berhasil menyelenggarakan Pilpres pada pertengahan tahun 2004. Nah, pada tahun 2004 menjadi tahun tersibuk bagi KPU. Menurut Ketua KPU pada saat itu yang bernama Ramlan Surbakti, beliau menuliskan bahwa dalam 1 tahun KPU harus menyelenggarakan pemilu sebanyak 3 kali, yaitu pemilu untuk DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama, serta pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Lalu kita masuk pada pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Pada putaran pertama dimenangkan oleh pasangan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Yusuf Kalla yang pada saat itu berhasil meraih sebanyak 33% suara. Akan tetapi, Indonesia memiliki peraturan yang dimana setiap pemilu itu setidaknya harus mendapatkan 50% suara. Dikarenakan hal tersebut, maka diadakanlah putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden. Pada putaran kedua, dimenangkan lagi oleh pasangan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Yusuf Kalla yang berhasil meraih bahkan mencapai 60% suara. Dikarenakan hal tersebut, maka terpilihlah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden pada saat itu. Sehingga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Yusuf Kalla pada saat itu menjadi presiden dan wakil presiden yang pertama yang bisa dipilih oleh rakyat secara langsung tanpa melibatkan lembaga perwakilan.